Tipis-tipis Tipis banget, banget ya, ya tapi. Ini kalau ngumpul semua disembur sama Matt nih bakal bisa menjadi bencana untuk Genflix Sarowolf. Tapi itu adalah analisa dan teori dari kita. Ya, Karena betul. selengkapnya bakal kita langsung saja lihat di dalam in-game. Jadi buat kalian semua jangan lupa dengan hashtag BTRWin dan juga Rising Wolf untuk Genflix Sarowolf. Yuk. Dan di game yang kedua, di match pertama, langsung saja ini dia. Iya, seperti yang tadi Ranger Mas bilang, caster, analis, apapun itu, siapapun kamu bisa melakukan prediksi. Yes. Tapi yang akan terjadi adalah di Land of Dawn. So, papan kayu, meja kayu, yuk Cakep. bisa yuk. Yuk bisa, yuk. Kalau kita lihat sudah ada Clay dan sementara itu ada Watt dan juga Ripo yang masing-masing mengisi gold dan juga XP lane. Ripo tentunya dengan Set seorang Hayo, Uranus. denger gak? Udah hayo. Hayo lo. Udah Hayo hayo lo. aja. Fredo benar-benar diganggu pergerakannya. Langsung ke arah belakang sana. Fredo Eh. mengganggu pergerakan dan langsung mundur saja. Gak bisa terlalu terburu-buru dan menakutkan sekali. Bahkan Fredo gak bisa masuk lebih dalam lagi. Iya, mau nggak mau sih Fredo ini harus melakukan cicil-mencicil dan juga open map. Oke, Fredo. Raki kali ini Dan- mencoba untuk memberikan poke damage tapi belum terlalu berasa. Dibukanya gitu tuh. Itu dibuka atau disembur, dicari di mana Fredonya. Yang biasanya Natalia bisa di first blood kali ini melakukan first blood tapi kali Di-deny. di deny rotation. Bahkan Fredo Kitty melakukan rotasi ke arah top lane. Berbeda dua level dan harusnya tidak bisa terpick off sama sekali dari seorang Granger-nya. Ya, hati-hati dari seorang Granger ya, karena Fredo walaupun masih level 1 ya, masih belum memiliki beberapa skill, tapi cukup harus dihati-hatiin bang. Wih, tapi ini gila sih, Rainbow-nya udah level 3 sekarang. Dia Yes. bener-bener ngincer banget level 4 sehingga nanti kalau misalkan Brans ditempel sama Fredo, dia hadir dengan guard-guardnya. Ya langsung bisa papi papi Papi. Dan meanwhile dari para pemain tim Bigetron Alpha kali ini di arah mid lane buset. sepertinya bakal coba menembak seorang Clay. Tapi ternyata satu kali teriakan hoyolo membuat Clay mundur langsung ke arah Suret. Hoyolo. Ayo Itu Rainbow sama Hengki suaranya ya? Sepertinya mereka udah Rainbow mulai sih. menyerang psikis ya dari seorang Itulah, Clay-nya tadi. itulah permainan yang di offline. Permainan yang benar-benar ditunggu oleh para semua player profesional. Dan bahkan hampir saja diambil gold buff di arah bottom lane dari seorang Brand. Meanwhile ada Rainbow di sana dan juga Ki yang saling berhadapan dengan Clay level di sana. Hayabusanya masih belum berani untuk masuk lebih jauh. Sementara itu ada Fredo yang terus berlari tanpa henti untuk melihat map di Land of Dawn. Ripo di arah bottom lane, dia seperempat darah terakhir bakal coba dibasah oleh seorang Fredo Kitty dan bahkan ada hardcard telah dikeluarkan. Brans ditempel begitu saja, Brans masih mau lebih, ada Bolton mencoba masuk, Shadow Kill belum dikeluarkan dan Retribution akan berhasil diamankan oleh seorang Brans dan betul sekali masih mau lebih dari Brans, Clay masih menyalakan berlihat dan Sonata, Tata dan Sonata dikeker dengan kali namanya. Sayang sekali aku cinta padamu ditolak begitu saja oleh seorang Clay. Iya, sama seperti saya yang habis ditolak mentah-mentah. Dan kali ini kalau kita lihat dari seorang Branche tadi ya, kalau misalnya dia bisa mendapatkan last hit dari Dead Sonata ya mungkin akan memberikan damage yang cukup lumayan ke arah Clay-nya. Bahkan respect dari seorang Brans dengan takbut yang dimiliki oleh seorang Brans. Kali ini bakal lebih struggle untuk tim Genflix Sarowolf untuk menemukan Brans ditambah hard guard dari seorang Rainbow. Meanwhile juga Ripo-nya terus melakukan cutting minion di arah bottom lane dan juga Elias-nya harus berjuang ekstra lagi untuk bisa mendapatkan XP yang lebih baik. Bukan hanya itu aja, di arah top lane juga ada Matt mencoba untuk kabur. Fredo Kitty, lihat begitu saja, dibalikan keadaannya tapi terlalu kuat. Dan Fredo Kitty disembur balik, mau kemana lo ya? Gak boleh pulang, buar. Juar kalau kita lihat dari Watt-nya dan juga battle yang saling membahu-membahu untuk melihat pergerakan dari lawan-lawannya. Bravo. Fredo juga ada di sana Tapi menjual di arah boxnya. bottom lane, seorang Bravo mencoba kabur, gak boleh pulang, maunya digoyang dari sang mantan didapatkan Brans. Sepertinya ada tembakan dengan true damage sang mantan tim menambah damage 10% terhadap seorang Bravo. Tapi di atas sana langsung ada rekening dan berhasil menumbangkan satu orang Matt ditukar dengan Bravo, cukup adil. Cukup adil dan kalau kita lihat kayaknya udah mendapatkan damage dari Meteor Shower yang keluar oleh seorang Watt ya di sini, tapi masih bisa selamat. Langsung recall manja ditambah juga ada Fredo Kitty di Oh, situ. ditangkap Guiding One. Kiu, abang ada Fredo Kitty tertangkap begitu saja. Profesor KB Kiu. Abang Ade di Langsung ada Guiding ternyata. One dan ternyata di arah bottom lane. Bravo pun lagi-lagi harus tumbang. Dan lihat teriakan dari sang mantan Gila, timnya. senang banget Terlalu mereka. Iya. senang menumbangkan seorang Bravo. Apakah Bravo kali ini sedikit tergoyangkan iman dan jiwa raganya? Tapi kalau kita lihat juga emang udah 0-2-0 dari seorang Bravo ya. Harus berhati-hati supaya tidak sering-sering terpick off dari Elias-nya. Meanwhile, Turtle yang kedua sudah mulai hadir di tengah-tengah Land of Dawn. Ya, aku cukup setuju dengan Gio yang bilang udah 0-2-0. Ini bukan angka yang baik untuk hero scaling kayak Bravo. Setuju. Karena dia adalah frontlaner nantinya bagi teman-teman Genflix Sarowolf ketika late game terjadi.
Oke, Shadow ada Asgard, kill. tapi ternyata Shadow Kill berhasil menemukan satu. Ada Rainbow di depan sana, Botol. mereka digunakan. Clay masih mau lebih, dan keningnya dan bahkan Chaos Assault-nya kali ini membuat seorang Fredo berhasil kabur. Dan lihat di sisi lainnya, Meteor Brans Shower. masih mau lebih, 1 poin diamankan. Redri bisa dikeluarkan, Meteor Shower Chef the Day. Yoi, Meteor Shower Save the Day. Dan kita lihat Bransnya belum melakukan pokar turtle yang kedua. Oke, Brans masih coba pertama mendapatkan ya? orange stop terlebih dahulu. Atau belum diamankan, belum deh. Belum Bawah ya? tadi. Oh iya, Turtle. bawah, Oh iya benar, yang Base kedua pilihannya benar kan ya. di bawah. Yes, Alright, betul alright. banget. Dan kali ini dari Bravo juga masih coba untuk one-on-one situation. Butuh waktu yang cukup lama dan Bigetron Alpha, mereka harusnya sadar. Mereka nggak boleh nge-drag game ini terlalu lama. Karena 3 player dari tim Genflix Wolf ini bakal kuat banget. Kenapa aku bilang kuat? 2 dari segi team fight, satunya bakal melakukan split push dan bisa memporak-porandakan backline dari Bigetron. Meanwhile, dari Bigetron Alpha cukup sulit untuk menahan pergerakan dari seorang Hayabusa. Iya. Wah, siapa? Kecuali seorang Matt dengan Winter Enggak, kalau nantinya. menurut aku Nanti, Ripo sih iya. harusnya. Ripo pakai Winter juga lebih wise harusnya. Iya, dan kita lihat 1-1-1. sudah mulai ada pokar turtle yang kedua kali ini ada Brans. Ada di depan sana, Guiding One telah dikeluarkan dari seorang KYY. Menuju ke arah belakang, Hayabusa harus kabur dan Retribution lagi-lagi mengamankan posisi. Clay bakal dipaksa begitu saja. Ada Soul Bloom, ada satu buah Puppet String belum dikeluarkan. Fredo Kitty mengganggu dan Brans tidak berhasil mendapatkan 1 poin. Brans terlalu offside kali ini. Gila. Dikating oleh seorang Ripo. Fredo Kitty down. Berapa nggak bikin apa? Kill! Makanya. Tidak bisa kemana-mana dan kali ini kita lihat Clay-nya mencoba untuk memberikan damage dengan bola-bola ajaibnya ke arah Rainbow di belakang sana. Tapi Dipaksa ini. masih bisa Meteor Shower untuk melakukan clearing minion dari seorang Watt. Clearing minion yang bagus di arah mid lane dari seorang Super Awas Supriyadi, tapi Bigetron Alpha mendominasi dengan 19.000 gold yang dimiliki. Bravo juga masih mencoba untuk sabar. Memang kalau nggak sabar kali ini ya gimana lagi? Dia nggak punya damage, dia nempel Ripo, dia tumbang. Fredo Kitty langsung ke arah bottom lane. Tapi ini bakal jadi wasting banget ketika Ripo bakal dipaksakan keadaannya. Masih ada satu buah flicker dari Ripo dan sudah gua bilang terlalu wasting dan bakal ngebuka posisi dari Fredo yang ngebuat Bigetron Alpha bisa memaksa tim fight di arah mid lane. Tapi ini aku pikir adalah suatu strategi di mana teman-teman dari tim Genflix Aerobot mencoba untuk masuk lebih dalam ke arah Ripo yang udah mulai perlahan tapi pasti mundur ke belakang. Ripo kali ini 4 versus 1. Ripo ada harga di sana. Masih ada flicker. Gila. Dan bahkan rotasinya terlalu rugi. Meanwhile di top lane berhasil didapatkan turret yang kedua dari tim Genflix Aerowolf. Ini rugi banget kalau menurut gua. 4 player karena bottom lane. Gak mendapatkan apa-apa. Pickingnya nggak berhasil. Membuat Bigetron bahkan lebih perkasa di arah top lane. Iya, udah dapat satu tower di atas dan sekarang menuju ke mid lane. Kali ini ada battle di sana dengan Coach Shadow-nya masih belum bisa memberikan Dipotong apa-apa. loh rotasi jungle-nya. Dipotong, Gile. diambil, disembur. Ingat, Hayabusa tanpa blue buff. Sa- Bahkan aku Tanpa. melihat dia. Oh, Ya udah, biasa aja. Iya, gitu. bisa hidup Tetep. segan mati tak mau. Aduh, berat Gitu. sekali. Tapi Dan kali ini Fredo. ke arah belakang, ada seorang kaya Dead Sonata lagi-lagi membuat botol sedikit kesulitan. Soul Bloom karena seorang Bravo hampir saja almost di arah mid lane. Ini turtle yang ketiga juga udah mulai hadir tengah-tengah lane off dan kali ini dari seorang Bransya tanpa ada kontes. Kali ini sekali lagi Bransya cukup Udah dikeker. perkasa. Dia nakut-nakutin itu gimana coba? Masang badan, abis itu hardguardnya dikeker. Iya, dikeker. Iya, dikeker. Makanya gue Ayo, bilang mana? dikeker. Sengaja itu. Itu nyebelin banget tuh kalau dikeker gitu. Oh, ada Angel, ada ulti. Iya. Masuk dia masuk. Mau nggak mau Kaki ragu didukung. tau gak sih nge-pick off-nya? Iya Oke. benar. Botol. Hayabusanya juga langsung aja mencoba untuk split push di atas sana dengan shadow kill yang dikeluarkan. Langsung mendapatkan objektif yang pertama di top Langsung lane. dia ubah posisinya jadi seorang split pusher. Karena kita tahu ya, dari seorang battle agak cukup kurang kuat untuk tim fight di menit yang ke-8. Karena pastinya belum punya item. Tapi kalau misalnya para pemain dari Bigetron Alpha kali ini banyak yang punya Winter, ini berat juga untuk botol sih, Profesor. Kalau misalkan kayak gitu malah waste jadinya. Yes, Shadow benar. kill-nya. Shadow kill pakai West dan kemungkinan besar yang punya Winter ada 4 orang. Clay. Bahkan langsung ke arah belakang dari KYY-nya. Clay yang dituju berubah menjadi Orbilias ke Sonata. Harta de Sonata. Clay hampir saja terpick down. Ada battle di sana. Battle tersangkut dengan Puppet String. Parah. Tapi damage-nya terlalu sakit dari tim Bigetron Alpha. Ripo menggantungkan diri. Dia pemain dari tim Genflix dan berhasil mendapatkan satu buat turret dari mid lane. Kayaknya coba untuk mengejar seorang Fredo di sana tapi masih belum berhasil menemukan Fredo. Dan Fredo masih bisa pukul mundur. Sementara itu Brans yang mencoba Gak dikasih untuk rumput nyolong-nyolong aja.
gak mau objektifnya berubah. Bravo is coming, ada guiding wall ke arah belakang, menabrak dan bahkan satu buah Puppet String berhasil menumbangkan double kill dengan semburan air batu pun. Tapi botol masih mau lebih, ada kill, Fred di sana, zero kill dan bahkan shutdown diamankan oleh seorang Bani kali ini. Mega kill dapatkan, flicker dari seorang Watt pun gak berani menahan damage dari seorang Brans. Walaupun BTR udah tumbang 3 orang, tapi di sini Bransnya masih cukup perkasa. Ditambah lagi ada sosok Ripo yang selalu menjaga layaknya juru selamat. Dan kayaknya kali ini Brans gak boleh seorang diri sih. Ini bisa saja di pick off oleh seorang Botol. Dan Botol tadi mendengar satu buah Rhapsody dan dia nggak jadi recall, Profesor. Dia coba untuk balik lagi ke bagian top lane karena dia tahu Dengan kalau Rhapsody tadi tadi kalau misalkan dia mikir mungkin kalau misalkan nebak-nebak kali ya. Kalau misalkan dia tidak mendengarkan Rhapsody, dia berpikir bahwa Bransnya bakal ada di atas. Karena apa? Karena minionnya lagi jalan. Iya. Dan kalau misalkan tim fight replay tadi, Bravo yang bener-bener on point banget di depan. Tapi yang membuat deal damage ke arah teman-teman dari Background Alpha adalah Watt dan juga dari Botolnya. Bener-bener langsung ngincer ke belakang dengan Meteor Shower serta dengan Shadow Kill. Ini bahkan menumbangkan matnya, yang mana membuat matnya makin rugi dari segi farmingannya. Yes. Tapi tidak menutup kemungkinan Background Alpha untuk tim fight selanjutnya mereka bakal ngincer ke arah depan. Oke, tapi lihat dan Sunata lagi berhasil mengamankan satu poin tambahan. Meanwhile, Rainbow terpikau 1-1. Ada guiding wall ke sana, Fredo ketika boleh pulang maunya digoyang. Fredo di flicker setelah Ripo. Nice banget. Ripo nggak mau ketinggalan begitu saja. Memantapkan diri untuk mendapatkan 1 poin tambahan dari Bigetron Alpha. 1 ditukar 2, pertukaran yang tidak cukup adil. Bahkan Botolnya juga udah sekaratul maut. Dan kali ini Lord yang pertama sudah mulai hadir dan off dan sudah mulai dipopok kayak sama Brans. Di sana juga ada tanpa adanya kontes. Karena kita lihat Uranusnya Ripo selalu menghadang lawan-lawan yang berada di belakang. Oke, Endless Lord battle. diamankan, endless battle didapatkan. Ini siapapun yang depan bakal pecah palanya ditembak begitu saja oleh seorang Brans. Dan dari segi item, Profesor silakan. Beda 7.000 dan bahkan kalau misalkan ngeliat dari segi item, Bane-nya bahkan OTW Winter. Dan aku nggak tahu kenapa Ripo berani banget di depan walaupun menghadapi battle, tapi dia tidak selalu membuat ke item-item yang kayak Winter. Jadi Winternya dibiarin biar mat. Karena dia tahu mungkin, Ripo terlalu tebal di sini dan lihat pakai Heart Guard. Heart Guard-nya Angelanya udah punya NOD, udah punya fleeting time, jadi bisa di-spam dan Fredo. Dan lihat Fredo ditumbangin ambil. begitu saja. Botol gak boleh terlalu offset, bakal dibalikan keadaannya. Ada Puppet String, Ripo masih mau lebih. Dan untungnya Ripo sadar diri, gak lupa daratan. Kali ini Ripo-nya memilih untuk mundur. Sabar nak, sabar kalau kata Rainbow. Iya, karena udah dapat 1 poin kill juga. Dan sementara itu The Lord yang pertama sudah hadir di top lane. Di arah top lane, Meteor Shower telah dikeluarkan begitu saja oleh Super Awat Supriyadi. Dan sepertinya bakal bisa diamanin sih harusnya. Lihat satu kali semburan, Botol habis saja terpick up. Guiding Wall ke arah belakang, Watt yang dituju. Tetap sana. Meanwhile dari mid lane bakal coba diambil inhibitor turretnya oleh tim Bigetron Alpha. Iya, udah dapat. Antara itu mereka nggak mau keluar juga bah. Ada berapa yang akhirnya bisa terpeko sekali lagi killing spree. Bravo langsung hilang begitu saja. Shadow Kill ternyata berbagi ke 4. Gak berhasil mendapatkan poin tambahan. Awas dengan 1 buah Meteor Shower gak berhasil menumbangkan dan bahkan Clay Sakura tumpal. Kayaknya masih mau lebih. 1 buah Botol maju ke depan sana. Botol akan ke bisa memilih untuk mundur. Kayaknya Sakratul Mag Kadiwan ke arah belakang. Riko-riko ini bencana. Bigetron Alpha melakukan riko-riko di depan. Sarang dari sang serigala. Dan bahkan menuju ke game yang kedua. Kali ini diamankan tim Bigetron Alpha. What a play, disapu bersih 2-0 tanpa balas oleh Bigetron Alpha yang sangat perkasa. Mereka bener gak ragu sama sekali ketika komit, mereka langsung masuk ke semua teman-teman dari Genflix Arrow Wolf. Ketika setup tim fight dari Ki di bagian top lane, kita tadi sempat melihat Ki sendirian nge-engage ke arah Awat, tapi tidak ada damage healer-nya. Geli. Damage-nya geli. Damage-nya. Karena tadi sempat kali kita melihat di mana Ripo Arrow, tapi dengan hadirnya Heartguard, dengan Transcendent One absorb damage yang dia miliki dan juga Regen 20 stack Uranus,